balik lagi di Kosan, ngobrol santai. Masih dalam rangka 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Kali ini gue bakal explore tempat di mana tempat ini menjadi sejarah juga bagi kota Tangerang ya, khususnya dengan adanya pahlawan yang dijadikan yang namanya itu dijadikan sebuah jalan. Dan itu jalannya terpanjang dari Tangerang sampai ke Jakarta, itu Padaan Mogot. Pasti kalian orang Tangerang tahu nih di mana tepatnya. Dan tempat ini juga nyambung dengan kejadian, yaitu peristiwa Lengkong di Tangerang Selatan. Oh iya, ini gue mau ngasih tau nih, sebelumnya nih gue disponsorin nih sama kopi Halu, ya kan. Tapi enak sih nih kopinya nggak manis, nggak terlalu pahit, dan juga nggak bikin halu. Ya, kita explore tempatnya sekalian. Mungkin nanti kita bakal nanya-nanya nih ke pengurus dari pemakaman ini. Oke, jadi ini adalah prasasti yang dibuat untuk menuliskan nama-nama dari para pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Taruna ini. Ya, dituliskan di sini adalah perwira TNI dan Taruna Akademi Militer Tangerang yang gugur dalam peristiwa Lengkong, sesuai dengan tempat kejadian di mana mereka berperang melawan tentara Jepang atas kesalahpahaman. Ya, bisa dilihat nama-namanya kurang lebih berjumlah 48 orang. Semoga mereka semua tenang di alam sana, terima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Nama mereka emang cuma bisa ditulis, tapi jasa mereka kan selalu dikenang selamanya. Ya, inilah makam Pak Daan Mogot atau Mayor Daan Mogot, selaku dari Direktur Akademi Militer Tangerang dan juga pendiri dari Akademi Militer Tangerang, untuk menjaga wilayah Tangerang dari para penjajah yang masih ada pada masanya waktu itu. Beliau di umur 17 tahun sudah menjadi perwira dan meninggal di umur 18 tahun ketika peristiwa Lengkong, yaitu ketika melucuti senjata dari pasukan Jepang. Pada saat itu telah berdamai dengan pasukan Jepang, dilucuti senjatanya untuk diambil sebagai pasukan senjata dari tentara keamanan rakyat dari Padaan Mogot ini. Tapi beliau karena ada kesalahpahaman dan gugur di peperangan peristiwa Lengkong tersebut. Ya, semoga beliau ini ya damai di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ini sekarang saya udah bersama dengan narasumber yang merupakan seorang pengurus sekaligus penjaga dari makam pahlawan ini, dengan Pak Jari. Ya, beliau ini kalau info yang saya dapat udah 83 Pak ya, dari 1983 udah jaga di pemakaman ini gitu. Dan kita akan tanya-tanya mengenai pemakaman ini ke Pak Jari langsung. Jadi Pak, untuk pemakaman Taruna ini, sejarah itu bagaimana sih Pak? Dari pemakaman Taruna. Karena ini sejarahnya mengenai takmil yang di Kota Tangerang. Ini dulu karena pelucutan senjata, jadi misi damai ya, berangkat ke gudang Lengkong. Setelah di gudang Lengkong yang masuk cuma Padaan Mogot sama Mayor Renat Sutopo. Jadi yang masuk itu Pak Daan Mogot dan Pak Renat Sutopo, yang ke gudangnya itu Pak? Yang ke gudang, Renat Sutopo Pak ya. Baru yang memimpin pasukan di luar area gudang, macam Mayor Letnan Sudono
sama dengan Sugiharto sama yang lain. Karena di dalam gudang itu misinya di ya selesai baru ngangkat senjata, di luar ada letusan senjata. Jadi senjata yang udah diserahkan ke tentara kita direbut kembali. Jadi langsung dianggapnya kita nyerang. Makanya senjata yang udah dikasih direbut kembali untuk tempur. Jadi termasuk Bang Imba karena di dua gudang cuma 2 orang yang kita, yang lain di luar semua. Baru mati semua tentara kita. Ya, saya juga sempat melihat kayak di pelangi gitu Pak yang di taman monumen lingkungan itu. Dia apa kalau diceritain itu kayak emang salah paham. Salah paham. Suara letusan dari mana gitu Pak? Nggak tahu itu letusan di mana itu. Cuma masih sekitar situ. Gitu. Apa tentara kita itu membawa senjata, ada yang jatuh, jadi keluar letusan karena senjata locok kalau kena itu tetap meledak karena locok. Iya. Kayaknya cuma angin doang, itu udah jatuh pasti meledak. Kemungkinan ya begitu. Kalau jumlah dari tarunanya nih Pak yang dimakan itu ada berapa? Ini jumlahnya 48. Ya ada yang ditingkat 45, yang nggak dikenal ada 3. Mayor Darmokot, Mayor Sutopo, Letnan Sutopo, banyak. Iya nih Pak. Kayak di Basilikas ini ada yang tanggalnya berbeda tanggal Ya. gitu. Jadi kan kalau kebanyakan di tanggal 25 Januari 46 ya Pak ya. Tapi ada yang di 51, 50, 14 ada beberapa gitu. Itu Karena itu ya pas tempurnya yang sakit dirawat di rumah sakit ini, rumah sakit Darmokot. Ya ini rumah sakitnya dia itu rumah sakit. Ya depan Kapolres. Nah itu asli ini rumah sakitnya. Makanya ada yang meninggal masih sakit dirawat dulu. Makanya ini rata-rata sebenarnya 46 karena 45 gugur. Banten pindah ke Tangerang karena mendekati asramanya, adminnya. Ini adminnya di anak wanita Tanah Tinggi. Ini LP anak. Ini asrama pendidikan tahanan militer. Ini ya karena ini perangnya ini belum ada tentara, makanya sekolahnya bareng sama bapak sama. Masih TKR. Ya SR, TKR, sekolah rakyat. Ini semuanya. Baru perang selesai, baru ada pembagian korup. Yang 45-nya ada tentara, ada polisi, ada angkatan laut, ada darat. Nah, itu baru dibagi itu. Dan ini mah belum ada tentara mah. Pak, ini teman-teman saya juga misalkan sedikit minta penjelasan ke bapaknya nih masalah relief yang tadi kita lihat ya. Ini sini ada relief. Oh itu iya. Relief ceritanya gimana Pak dari awal Itu sampai relief yang sebelah sana itu Akademi Militer Taruna ini Tangerang asli. Itu yang saya bilang tadi DLP anak wanita Tanah Tinggi. sebelah sana yang Iya. paling awal situ Pak ya? Baru perundingan waktu mau pengesahan senjata dari Jepang ke Senari itu perundingannya. Karena nggak damai ya udah perang. Ini lanjutannya perangnya. Jadi di sana itu relief awal Akademi Militer Tangerang. Ya. Baru Terus perjanjian dengan Perjanjian. damai dengan Jepang pas di sini barulah peperangan kesalahpahaman yang tadi gitu. Artinya itu peperangan aslinya itu. Dan yang paling ujungnya itu adalah Pak Dan Mogot yang Pak Dan Mogot, kondisi ya. meninggal itu Yang paling bawah itu ya. Foto-fotonya ada semua sih, ada. Makanya di situ ada ditulis bukan pembangun candi, itu
itu sama, itu seandainya tahu prajurit yang mana itu yang bikin itu sebelum perang itu. Karena kalau tentara kita dah musnah, nggak apa-apa itu yang angkatan baru. Pada intinya begitu. Jadi semua harus bisa maknain. Karena walaupun sekolahnya sama, Bapak masih jauh, Bapak lahiran 47, 45 udah gugur. Cuma sekolahnya lanjut itu mah. Sampai pecah 30 SPKI. Nah, iya. Itu sama, itu mah sekolahnya masih sekolah rakyat. Sama. Iya, itu nyambungnya ke situ sebenarnya. Terakhir Pak, mungkin Bapak ada punya salam gak nih ke pesan ke generasi zaman sekarang gitu untuk tidak melupakan apalagi anak muda kota Tangerang gitu Pak, untuk tidak melupakan pahlawan dan Bogor yang sudah berusaha apa ya untuk menahan Jepang tidak merebut Tangerang gitu. Bapak salam aja sama generasi kita yang sekarang. Karena ini sudah merdeka. Anak-anak muda harus meneruskan perjuangan yang dulu, jangan sampai hilang begitu saja. Kalau ini mah, kalau ada yang macam begini meninggal, nggak bakalan merdeka. Makanya harus jangan lupa merdeka. Selanjutnya perjuangan yang seperti rapi-rapi. Karena ini mah kalau udah 17 begini dibuka, kemungkinan juga dari desa sampai kedatangan, nah desa tetap kemarin. Iya. Lihat sejarahnya. Iya. Itu sejarah. Kalau biasanya begitu kemarin-kemarin belum ada corona. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan. Bapak yang sudah Tangerang tidak melupakan jasa para pahlawan walaupun kita sudah merdeka setidaknya malah saya ikut sama ini punya beberapa para pahlawan maka harinya ya mungkin bisa membersihkan taman makam pahlawan dan mungkin kita ya sekian kita ya. Oke guys, itu tadi dia penelusuran kita di Taman Makam Pahlawan Taruna. Ya, Taman Makam Pahlawan Taruna ini semoga bisa memberikan pelajaran ya, banyak ilmu kepada seluruh generasi yang ada di Kota Tangerang, baik itu tua ataupun muda, mengenai mempertahankan sebuah kemerdekaan dari para pahlawan yang telah gugur. Ya, semoga mereka semua tenang di alam sana, diberikan tempat terbaik di Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa juga untuk seluruh masyarakat Kota Tangerang kalau bisa datang juga ke Taman Makam Pahlawan, memberikan penghormatan terbaik kalian, karena kalian ini hanya untuk menghormati mereka, tidak untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itu dia. Dan juga salam dari Pak Jahari tadi, salam narasumber kita, untuk selalu mengenang mereka, mendoakan mereka, lalu menghormati mereka, dan karena jasa-jasa mereka untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Oke. Itu tadi dari gua, sekian. Oh iya, jangan lupa juga nih Kopi Halu nih, sudah jadi sponsor kita hari ini. Enak sih parah. Kopinya enak dan gak bikin halu. Oke. Sekian dari gua, dari Gahayu Republik Indonesia ke-75. Indonesia maju.